Dik Doang, di balik semua inspirasi yang menyertai hidupnya, juga soal kontroversi yang tengah membelit kehidupan pribadi, sudahkah ia merasa berhasil pada apa yang diraihnya kini? Berhasil nggak ada ukurannya, nggak ada barometernya. Jikalau orang tua kita punya motor umur 25, seyogyanya kita punya motor ya 20 tahun, lebih cepat. Karena kita hidup di era yang lebih instan, bukan? Kalau orang tua kita berhaji umur 60 tahun, seyogyanya kita pergi haji 40 tahun. Itu ukuran-ukuran yang berbeda-beda. Jadi kalau ditanya, Dik Doang udah sukses apa belum? Jawabannya masing-masing. Kau menjadi pelengkap namanya yang ke-99 100 kurang 1. Hadirnya engkau bermakna gitu. Kalau Nabi Muhammad menjadi Al-Amin, Isa melengkapi nama Allah yang ke-99 jadi Al-Masih, yang terkasih, tadi yang terpercaya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Dik Doang tuh al apa? Kita ini al apa? Kita harus menjawab gitu. Bagaimana dengan kesuksesan yang kini diraih, tapi menjadi berkurang artinya ketika ia memutuskan untuk berpoligami di tengah masyarakat yang belum siap menerima perubahan itu? Apa pula arti sukses dalam kamus seorang Dik Doang yang ia hubungkan dengan perlunya mendekatkan diri dengan yang kuasa? Totalitas ya. Totalitas. Bekerjalah dengan cinta. Janganlah pamrih. Kita harus melihat pekerjaan kita apa. Kalau kita lagi ceramah, lagi menginspiring orang, tuluskan niat kita. Orang tulus jalannya akan mulus. Tapi kalau kita sedang bekerja dengan dunia, ada klien, ada produk yang kita bawakan, pandai-pandailah kita menghitung. Karena takutnya sedekahnya kita nggak banyak. Kalau kita cari uang untuk apa, Ben? Cari uang untuk apa, Dik? Kalau kita bilang cari uang untuk makan, itu orang miskin. Tapi ketika kita cari uang ngotot untuk orang lain, kita akan dikayakan. Dia berpikir punya uang, bangun KJD kan? Belum tentu kan? Semua orang punya uang, punya tabungan banyak, mau berpikir untuk bikin sekolah alam untuk orang lain kan belum tentu kan? Nggak ada yang perlu aku sesali. Semua hidup harus dijalani. Dik Doang yang religius, mungkin itu kesan yang diperoleh ketika masyarakat menyaksikan perubahannya belakangan ini. Itukah cita-cita akhir yang ingin ia capai dalam hidupnya? Alhamdulillah lebih dari puas. Karena puas itu bukan keinginan saya. Keinginan saya tidak lagi memiliki keinginan. Saya hanya tinggal menjalankan keinginan Allah saja. Saya takut punya keinginan tapi bukan keinginan Allah. Lalu ketika saya punya keinginan dan ternyata itu keinginan Allah, gimana ngukurnya? Lebih baik aku nggak punya keinginan, tapi aku menjalani saja. Ada tapi terlalu jauh. Aku ingin bersama keluargaku menjadi tetangga. Tetangganya Rasulullah di surga. Di dalam keluarganya, bukan menjadi tamu yang di luar. Ingin menjadi kekasih Allah. Itu keinginanku. Segera, kalau emang ingin diberi oleh Allah. Daripada berlama-lama tapi tidak menemuinya. Tapi rahasia waktu. Demi masa hanya Allah lah yang tahu itu semua. Boleh saja seorang Dik Doang bertutur soal masalah pribadinya. Semua kembali pada keyakinannya bahwa dia hanya hamba Allah yang kecil, tapi punya harapan yang sangat besar pada keluarga, agama, dan lingkungannya. Dik Doang di mata Dik Doang. Cuma hanya seorang Dik Doang. Gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Dia hanya diperjalankan saja. Sampai pada akhir titik di mana dia
diselesaikan dalam tugasnya. Saya salut sama dia, sama selama ini perjuangan dia yang mengajarkan, termasuk ngajarin saya tentang cara untuk berbagi, cara untuk peduli terhadap sesama, cara kita mendidik anak dengan berbagai cara lah, mungkin dengan cara dia bercerita, dia menggambar. Tapi sebenarnya satu yang diajarkan tentang dia adalah tentang kebaikan dan kebaikan, itu aja. Harapan saya begitu bangga, bukan karena Dik seorang selebriti atau Dik seorang artis. Saya begitu bangga dengan apa yang dilakukan. Jadi kadang kalau saya lihat anak-anak didik dia tampil, ya menyanyikan lagu anak-anak yang sudah lama tidak disentuh, dan melakukan kesenian dia lewat anak-anak itu, saya bangga dengan apa yang dia lakukan dengan Kanang Jurang Doangnya. Dan jangan berhenti berkarya, Dik. Jangan pernah berhenti untuk belajar, dan jangan pernah merasa cukup. Karena di atas langit ada langit. Dik Doang cuma punya sedikit manfaat bagi orang lain. Tapi yang sedikit itu juga jangan pelit, berikanlah semua. Semua orang pasti bermulai dari bawah. Susah, gitu. Penderitaan. Penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta. Nikahilah penderitaan itu. Sayangnya penderitaan itu dekat dengan kehinaan, dekat dengan kemiskinan, kesulitan, makian, sehingga tidak ada orang yang mau menderita hidupnya. Mereka cepat-cepat menyingkir, bahkan tidak mengakui keberadaan penderitaan. Padahal kalau kita ikhlas menerimanya, ikhlas itu menerima apa adanya, tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Ikhlas itu di depan, bukan di belakang. Ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi, membumbung di dalam kedalaman di mana Allah bersikasana di situ, memiliki ridho. Maka ikhlas dan ridho itu akan membuka satu pintu gerbangnya, namanya keberkahan. Maka niscaya ketika kita menikah kepada penderitaan, yang lahir itu adalah benih kebahagiaan. Bahagia. Bahagia itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Kita nggak bisa mengaturnya.